Selamat datang di Movie Corner Indonesia bersama gua Irsan Limana. Ini gua rekam di tanggal 13 Oktober, hampir tengah malam, dan gua mau update tentang informasi bioskop bakal dibuka lagi. Jadi per tanggal 11 kan ada pengumuman bahwa PSBB Jakarta tuh masuk ke masa PSBB transisi sampai ke tanggal 25 Oktober. Terus tiba-tiba berita di mana-mana di sosmed, khususnya gue baca di IG, katanya bioskop mau dibuka lagi. Ini gue cek di Jakarta Info, ada beberapa persyaratan untuk bioskop bisa kembali beroperasi di DKI Jakarta. Nah, ini gue udah buka akun Jakarta Info di postingan yang sempet rame. Jadi gue bacain captionnya aja ya. Kepala Bidang Industri Pariwisata, Dinas Parekraf DKI Jakarta, Bambang Ismadi mengatakan, kapasitas bioskop maksimal 25% apabila dibolehkan untuk beroperasi selama pembatasan sosial berskala besar. Namun, sebelumnya haruslah ada pemohonan persetujuan teknis dari pihak pengelola serta mendapat persetujuan teknis dari dinas yang bersangkutan. Jelas Bambang di Jakarta pada hari Senin. Nah lo, jadi syarat utamanya adalah kapasitas 25% dan harus mengantongi izin. Itu pun harus berdasarkan permohonan dari pihak pengelola dan persetujuan dari Dinas Parekraf DKI. Cukup sulit ya. Kita ulas lagi aja. Jadi syarat-syaratnya tuh pertama, bioskop boleh beroperasi dengan kapasitas maksimal 25%. Kemudian pengaturan tempat duduk harus dibuat berjarak minimal 1,5 meter. Gini. Lo bayangin nih ya, lo nonton bioskop. Terus kan biasanya tuh satu bangku itu gak nyampe 1 meter bro. Lebarnya. Gue yang beratnya 100 kilogram aja tuh lebar gue itu gak nyampe 1 meter gitu. Terus kalau 1,5 meter berarti kan bangku sebelah kosong dan sebelahnya lagi kosong. Jadi misalkan kalau lo lihat di kiri kanan tuh ada 2 bangku kosong baru boleh diisi lagi. Makanya cuma 25%. Oke, make sense. Itu bakalan ribet sih ngurusinnya. Berarti ini kan 2 bangku kosong terus ngatur-ngaturnya lagi tuh. Aduh pusing dah gua, gak kebayang. Ntar duduk lo nengok kanan kiri tuh kayak nonton apaan anjir, sepi banget. Gitu dah. Nomor 2, pengelola juga wajib untuk mendata pengunjung yang datang. Pengelola harus menyediakan pencatatan pengunjung semacam buku tamu, tapi boleh juga dibantu dengan teknologi digital. Standar sih ya ini untuk syarat kedua, karena kalau lo sempet makan all you can eat di masa PSBB tuh udah diterapin kayak lo scan barcode, habis itu lo ngisi sesuatu di Jidox atau di web mereka untuk pendataan gitu. Biodata lu sama tanggal masuk, nomor yang bisa dihubungin sampai email dan lain-lain. Iya buat history kan. Dan itu udah umum lah dipakai. Jadi ini syarat kedua sih menurut gue masih make sense ya. Dan cukup aman? Nggak tahu. Karena cuman mendata dong. Yang ketiga, kemudian peserta atau pengunjung dilarang berpindah-pindah tempat duduk atau berlalu lalang. Mungkin maksudnya berlalu lalang ketika film bioskop udah diputer ya. Pindah-pindah tempat duduk kayaknya nggak mungkin terjadi sih. Tapi bisa aja sih. Karena logikanya gini loh. Kalau lu udah biasa nonton bioskop, harusnya sih lu nurut ya dengan peraturan ini. Kalau lu sampai nggak nurut, aneh sih. Lu yakin lu pernah nonton bioskop kalau kayak gini? Ya itu 3 syarat yang gue bacain terkait nonton bioskop di masa PSBB transisi. Jadi gimana guys? Kalau udah buka lo orang emang berani tetap nonton di bioskop? Gue kalau nonton di bioskop kayaknya enggak deh. Soalnya obat buat corona atau vaksin corona nih belum ditemuin men.
Gue masih takut mati anjir daripada bela-belain nonton di bioskop. Gila sih kalau misalkan ada yang sesemangat itu. Nggak tahu ya, dia nggak mikirin mati apa. Gue sih jujur takut dan gue nggak berani. Terus ngomongin bioskop buka pasti harus ada film yang bisa ditonton dong. Ini gue bacain film yang katanya bakal diputar di bioskop selama masa PSBB. Ini jadwal tayangnya dari CGV ya, dan gue melansir dari kompas.com. Artikelnya 12 Oktober pukul 12 Oktober 2020 pukul 12.41 dibikinnya. Beberapa film yang akan diputar di jaringan bioskop CGV. Pertama, Train to Busan 2 Peninsula. Ini film sequel dari Train to Busan nih. Gimana guys? Lu orang pasti yang udah nungguin sequel dari Train to Busan sih gak sabar ya untuk nonton Train to Busan 2 Peninsula di bioskop. Tapi lu gak takut mati anjir? Anyway, kedua ada My Hero Academia, Heroes Rising. Nah ini film anime Jepang nih. Mengisahkan tentang kelas 1A yang mengunjungi Pulau Nabu katanya. Di sana mereka hidup damai seperti liburan sampai mereka diserang sama penjahat bernama Quirk. Gue gak ngikutin si anime ini, tapi buat para pencinta anime dan manga lovers, kalau misalkan ini udah ada di bioskop, kayaknya mereka bakal semangat banget. Tapi gak tahu juga sih, mereka kan rata-rata punya akses khusus ya ke underground. No offense ya guys. Selanjutnya yang ketiga, Ashfall. Ini tentang gunung terbesar di Korea itu meletus dan menyemburkan abu ke atmosfer yang mengancam ke negara Korsel dan Korut. Agak bingung sih, tapi kayaknya menarik. Karena lu bayangin ini bencana besar di Korea, terus keduanya berdampak. Apa yang akan terjadi? Kayaknya seru nih film nih. Boleh lah, dicari lah nanti lah. Terus selanjutnya yang keempat ada Patience of a Saint. Film ini mengisahkan tentang penjara yang dirancang ulang untuk beberapa penjahat paling kejam di dunia. Ketika satu percobaan, seluruh pulau seketika menjadi labirin yang menakutkan dan penuh penyakit. Waduh. Mereka harus menyelamatkan diri dari penderitaan mencekam dan penuh keputusasaan. Wah, gila. Gila. Dari judulnya aja sih nganu ya. Kayaknya bagus sih. Terus ada film lainnya nih yang gue bacain ya. Tapi dia gak ada sinopsis atau penjelasannya. Film lainnya yang akan diputar di CGV diantaranya The Closet, Guns Akimbo. Guns Akimbo tuh kalau gak salah yang main Daniel Radcliffe deh. Ini udah gue tungguin sih dari awal tahun. Gak rilis. Aduh, jadi galau. Terus Love at Second Sight. Ini secondnya tulisannya SECONT Sight. Belum pernah denger sih. Terus ada Terawili, ada Doraemon, Nobita Chronicle of the Moon Exploration. Terus kalau nggak salah ngomongin Doraemon Stand By Me 2 tuh bakal rilis di November. Wah, kalau bioskop di November udah ada Doraemon Stand By Me 2 sih, gue galau banget ya. Karena gak mungkin gak nonton Doraemon Stand By Me 2 langsung di bioskop gitu. Kayaknya bakal ada yang kurang tuh kalau itu kelewatan. Gimana? Dari film yang gue bacain tadi, udah mulai tertarik ke bioskop. Gue udah mulai kayak 70-30 nih. Gimana dong? Ini bisa-bisa gue hipokrit nih dari apa yang gue omongin gitu ya kan. Nah, by the way, selain film yang bagus dan berita baik bioskop dibuka, ada juga arahan dan rekomendasi dari CDC atau
Bahasa Indonesianya tuh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat. Singkatannya CDC, gue gak tahu apa. Tapi lu cari aja sendiri. CDC merekomendasikan siapapun yang pergi ke tempat beresiko lebih tinggi termasuk bioskop perlu isolasi mandiri 14 hari. Hal ini demi menghindari kontak dengan orang-orang yang beresiko positif COVID-19. Terus dari pakarnya, tidak ada skenario tanpa resiko pergi ke bioskop. Dan kami harus melakukan segala yang kami bisa untuk menurunkan atau menekan tingkat penularan. Kata Rimoin mengingatkan resiko COVID-19 saat ke bioskop. Rimoin ini tuh tokoh dari CDC yang nama lengkapnya itu Anne Rimoin PhD MPH, Profesor Epidemiologi di UCLA Fielding School of Public Health. Udah pasti pakar yang ngomong. Gimana tuh? Are you sure guys lo mau ke bioskop? Gue masih mikir-mikir sih. Anyway, thank you buat yang udah dengerin sampai sini. Dan lo orang coba pikir-pikir lagi deh. Lo orang udah pada gede lah, bisa menilai yang mana yang baik, yang mana yang buruk untuk kesehatan lo. Dan kalau lo mau ke bioskop, ikutin protokol yang ada. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Kalau ada kritik saran bisa DM gue di IG di @irsan56. See you on the next episode. Ciao.